Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Zahra Anggraini. Kali ini saya akan membahas kurikulum OB. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu kurikulum OB? Yuk simak pembahasan berikut ini. Apa sih kurikulum OB? OB atau Outcome Based Education adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil akhir belajar siswa atau learning outcomes. Dalam kurikulum ini bukan hanya sekedar proses atau input pembelajaran saja, namun acuan utamanya yaitu kompetensi yang harus dicapai siswa dan kemampuan yang dapat dilakukan siswa setelah proses pembelajaran. Kapan sih kurikulum OB diterapkan di Indonesia? Kurikulum OB mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia. Yang paling utama itu pada pendidikan tinggi. Sejak adanya tuntutan akreditasi internasional seperti ASEAN, khususnya pada program studi teknik dan vokasi. Nah, di pendidikan dasar dan menengah, prinsip-prinsip OB ini mulai tampak dalam kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada tahun 2022 dan diterapkan hingga sekarang. Mengapa sih kurikulum OB diterapkan? Nah, ada beberapa alasan utama mengapa penerapan kurikulum OB di Indonesia. Yang pertama itu untuk menjawab tuntutan dunia kerja dan masyarakat akan lulusan yang kompetensi dan siap pakai. Kemudian yang kedua yaitu menghindari pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan atau aspek kognitif semata. Yang ketiga, memberikan arahan dan fokus yang jelas dalam pendidikan, yakni pada capaian pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mendukung pembangunan soft skill dan karakter siswa, bukan hanya pengetahuan akademik. Kemudian, siapa sih saja yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum OB ini? Nah, yang pertama yaitu guru atau dosen yang menjadi pelaksana utama dalam kurikulum ini. Nah, yang kedua pastinya peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga juga ada kepala sekolah, dosen, koordinator, dan manajemen sekolah atau perguruan tinggi. Yang keempat yaitu orang tua, dunia industri, dan masyarakat sebagai pihak eksternal yang berperan dalam penyusunan kebutuhan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu pemerintah dan lembaga akreditasi sebagai pengawas dan pembuat regulasi kurikulum. Di mana nih kurikulum OB diterapkan? Kurikulum OB diterapkan yang pertama itu pada perguruan tinggi, khususnya pada program studi yang mengincar akreditasi nasional dan internasional. Nah, yang kedua juga diterapkan pada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu di lembaga pendidikan vokasional dan kejuruan yang menekankan pada capaian kompetensi. Bagaimana kurikulum OB diterapkan dalam proses pembelajaran? Nah, ada 4 cara kurikulum OB diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu guru harus menyusun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil yang ingin dicapai siswa. Yang kedua yaitu aktivitas belajar dirancang agar berpusat pada siswa, bukan guru. Nah, kurikulum OB ini memang ditujukan hanya untuk siswa, bukan gurunya ya guys. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan project kolaboratif kontekstual berbasis masalah. Nah, yang terakhir yaitu penilaian dilakukan secara autentik, tidak hanya ujian tertulis, tetapi mencakup portofolio, unjuk kerja, refleksi, dan presentasi. Nah, kemarin kan Zara udah ada bahas nih kepribadian guru yang baik dalam profesi keguruan. Nah, kalau sekarang apa sih hubungan kurikulum OB ini dengan kepribadian guru yang baik dalam profesi keguruan? Nah, penerapan kurikulum OB ini sangat bergantung pada kualitas dan kepribadian guru, karena guru bukan lagi sekedar penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing capaian kompetensi siswa. Makanya untuk mendapatkan guru yang berkualitas tentunya harus mempunyai kepribadian yang telah Zahra bahas sebelumnya ya guys. Nah, sekian pembahasan Zahra kali ini mengenai kurikulum OB. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.